Oke, di video kali ini saya akan membahas untuk mengoreksi ya, apa berita-berita tentang parodi Zidan dan Triswaka waktu itu yang sebenarnya ada yang dikait-kaitkan ya, sehingga alasan netizen menghujat begitu meledak bisa jadi karena hal-hal berikut ini ya. Jadi kita lihat apa berita yang melebih-lebihkan tersebut. Kita lihat dari yang pertama, Zidan dengan Triswaka dalam berita memparodikan lagu-lagu senior. Itu ada yang mengaitkan dengan judul Iwan Fals melaporkan Triswaka dan Zidan. Nah, dalam berita tersebut potongan video Iwan Fals menanggapi laporan ya. Padahal kalau kalian lihat, tidak ada sama sekali musisi senior Iwan Fals untuk melaporkan Triswaka dan Zidan ini. Karena video tersebut adalah video lama, jauh dari bulan-bulan sebelumnya. Kalian lihat, nah di sini. Ini adalah Iwan Fals ketika melaporkan orang yang sedang mencemarkan nama baiknya. Jadi tidak ada hubungannya dengan masalah parodi dan Triswaka. Kalau video tersebut dikait-kaitkan, tentunya bisa membuat kemarahan publik semakin memuncak. Wah, ini Iwan Fals aja sampai turun, berarti ada yang salah benar sama si junior ini. Kan pikirannya akan begitu. Jadi itu yang harus kalian tahu, bahwasannya dalam masalah parodi Zidan dan Triswaka, Iwan Fals tidak melaporkan apa-apa. Itu adalah video potongan yang disangkut pautkan dengan berita Triswaka dan Zidan. Lalu yang kedua yang harus kalian ketahui, bahwasanya ada judul yang membuat Andika Kangen Band mensomasi Triswaka dan Zidan untuk memberikan efek jerak. Pada kenyataannya, setelah diklarifikasi Andika Kangen Band tidak seperti itu. Somasi tersebut adalah pihak dari label, bukan dari pribadi Andika Kangen Band. Andika Mahesa menjelaskan di podcast Deddy Corbuzier, dia ini tidak mensomasi, tapi dia menurunkan pengacara juga ya. Memang menurunkan pengacara, tapi bukan untuk memberikan pelajaran efek jerak terhadap si Triswaka dan Zidan, tapi hal ini untuk meredam emosi para netizen agar tidak terus berlanjut menghujat si Triswaka dan Zidan pada waktu itu. Jadi hati-hati ya, bahwasannya Andika Kangen Band menurunkan pengacara ke dalam media untuk menjelaskan sesuatu, itu bukan untuk melaporkan Triswaka dan Zidan, tapi untuk meredam emosi netizen. Karena pada waktu itu meskipun begitu, Andika Mahesa dengan kedewasaan pikirannya merasa kasihan dengan si Zidan dan Triswaka yang dihujat habis-habisan oleh netizen. Jadi intinya, somasi bukan pihak dari pribadi Andika Mahesa, dan pengacara yang diturunkan oleh Andika Mahesa untuk mewakili Andika Mahesa meredam emosi netizen ya. Dan namun di sini menurut Andika Mahesa, tapi ternyata netizen ini malah menyerang terus ya, menyerbu terus si Triswaka dan Zidan. Akhirnya Andika Mahesa pun turun memberikan klarifikasinya untuk memaafkan mereka dan membahas permasalahannya. Artinya sampai di situ selesai deh semuanya. Nah, lalu yang ketiga adalah, jika kalian menilai netizen menghujat habis-habisan, itu wajar. Kenapa? Karena mereka menilai mentahan videonya tersebut ya, mentahan video potongannya aja. Para netizen mengira bahwasannya video yang dibuat parodi tersebut adalah video yang direkam mereka berdua, Tri dan Zidan, dan juga diupload oleh mereka masing-masing. Karena dalam logonya itu kayak ada nama Suaka-Suaka gitu, padahal itu fanbase ya, beda lagi. Nah, itulah mengapa kalian harus tahu bahwasannya video tersebut bisa berbeda pandangan jika kalian melihat hanya sepotong dan jika kalian melihat versi fullnya, versi panjangnya. Nah, contohnya ini. Ini adalah fans Zinedine Zidane, akun YouTube fanbase. Fanbase itu adalah perkumpulan fans Zidane misalnya ya. Nah, dia merekam video di TikTok waktu Iwan Fals lagunya diparodikan oleh Triswaka dan Zidan. Inilah yang dikait-kaitkan tersebut, dipotong-potong ya. Nah, salah apa tidak fanbase ataupun akun YouTube fans Zidan tersebut merekam video TikTok parodi Iwan Fals dan Zidan? Ya, maksudnya
memparodikan lagu dari Iwan Fals yang dibawakan oleh Jidan dan Triswaka. Apakah salah mereka merekam itu? Jawabannya menurut saya tidak salah, karena dimanapun kalian lihat artis-artis yang sedang live itu direkam oleh fanbase. Ketika live misalnya Anya Geraldine live, itu suka ada fanbase-nya direkam ya. Ada juga Ariel Noah live, itu direkam. Nah, itu udah biasa, tapi harus kalian garis bawahi bahwasannya video tersebut adalah live di aplikasi, dan di situ ada netizen ataupun pendukung yang memberikan challenge ke Triswaka dan Jidan untuk menyanyikan lagu musisi-musisi senior, tentunya dengan gaya mereka masing-masing. Nah, tentunya pandangan di sini ada yang menilai bahwa si Jidan ini menertawakan si musisi tersebut, ada juga yang menilai bahwasannya si Jidan ini menertawakan si Triswaka. Jadi menurut saya sih ini si Jidan ini menertawakan si Triswaka. Nah, berbeda pandangan lagi di sini kan, ada yang berbeda pendapat, dan itu pun kalau ngelihat dari potongan video doang ya jelas pandangan mereka benar, tapi dalam memandang yang salah ya, karena sepotong doang. Nah, jadi kalau kalian lihat fullnya seperti apa dan mengenal Jidan, si Jidan ini sebelum memparodikan apa-apa juga dia suka mukanya suka digitu-gituin kalau kalian kenal. Kenapa menjadi masalah? Karena tidak kenal. Andika Mahesa pun itu menjelaskan itu. Yang menjadi masalah adalah tidak kenal. Kalian pun tidak kenal si Jidan. Yang kalian tahu adalah si Jidan ini menertawakan si Triswaka ataupun seakan menertawakan si musisi yang sedang diparodikan gitu ya. Padahal kenyataannya kalau kalian kenal si Triswaka dan Jidan, khususnya si Jidan ya, itu dia memang seperti itu. Kalau kemana-mana ngeplug sama Triswaka mau perform, itu dia mukanya suka digitu-gituin. Kalau kalian kenal, kalau kalian nggak kenal, tentu beda pandangan dari kalian. Nah, jadi di sini adalah mengingat untuk kita bahwasannya media-media berita ini tidak selalu 100% fakta ya. Bahkan blog-blog di Google pun tidak 100% fakta. Kalian harus mencari kebenarannya seperti apa. Hal inilah yang membuat kesalahpahaman sehingga publik mengkonsumsi mentah-mentah berita yang disajikan oleh beberapa media yang mungkin dikatakan tidak akurat dalam memberikan berita, sehingga hujatannya aja, kesalahannya aja, potongan videonya saja. Sekarang tuh lagi zamannya ceramah-ceramah ustadz itu dipotong-potong ya. Ceramah ustadz itu dipotong-potong. Ceramah ustadz yang benar pun kalau kita lihat potongannya doang itu akan salah. Jadi masalahnya adalah potongan video. Ada video yang direkam oleh akun fanbase, akun fans Jidan Triswaka, lalu diupload ke YouTube. Itu adalah sebagai fans ya, idolanya sedang live memparodikan lagu-lagu musisi. Di situ si perekam dan si youtubersnya kita katakan tidak salah. Yang salah itu adalah orang yang mengambil video tersebut, mendownload video tersebut, lalu dipotong-potong, lalu kasih caption mencemooh ataupun menghina musisi senior. Nah, itu yang menjadi permasalahan siapa yang pertama upload ke TikTok dengan memotong video tersebut. Jadi itulah mengapa emosi netizen ini meledak-meledak ya. Kalau dikatakan salah, oke, salah, tapi ternyata salahnya tidak separah itu. Ada pemberitaan Iwan Fals melaporkan lah, itu hoax ya. Andika Mahesa memberikan somasi, itu hoax, itu untuk meredam ya, untuk meredam amarah netizen. Jadi potongan video ini yang dipotong-potong berbahaya. Jadi kalian ketika melihat berita itu jangan dikonsumsi mentah-mentah, kalian harus cari kebenarannya seperti apa, dan itu adalah cara yang bijak untuk kalian menilai ataupun memakan setiap media berita yang kalian saksikan disajikan oleh media lain. Oke, itu saja sih yang saya koreksi mengenai berita-berita yang sebenarnya agak melenceng, mengait-ngaitkan masalah, jadi memperbesar masalah. Meskipun ada masalah itu memang benar, tapi setidaknya tidak sebesar gitu amat. Itu yang menjadi masalah sebenarnya.